Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elida Octavia Panjaitan dengan NIM 2015150016. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan minyak kemiri dan pemurniannya dengan arang aktif dan bentonit. Nah, minyak kemiri banyak digunakan sebagai minyak pengering. Nah, menurut Keterangan 1986, itu memiliki pengelompokan, yaitu minyak kemiri termasuk pada pengelompokan minyak lemak, kosmetik, sabun, dan industri cat. Itu pada umumnya adalah perdagangan kemiri di Indonesia dengan kualitas yang baik dan bagus. Pada kualitas minyak kemiri akan dipengaruhi oleh proses pembuatan, yaitu dengan tahapan pemecahan biji kemiri, proses pembuatan minyak kemiri, dan pemurnian minyak kemiri. Pada tahapan terhadap biji kemiri itu adalah pemanasan minyak kemiri, tetapi sebelum melakukan pemecahan biji kemiri ini ada pun yang harus kita lakukan, yaitu perebusan, penyangraian. Nah, penyangraian ini menggoreng tanpa minyak atau menggongseng, dan penjemuran. Begitupun juga terhadap pembuatan minyak. Cara ini digunakan untuk menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Pada proses pembuatan yang terakhir itu adalah pemurnian minyak kemiri. Dan pada proses ini akan ada pengurangan, yaitu pengurangan kadar air, penyaringan, dan pembuatan. Minyak kemiri ini dapat diperoleh dari daging kemiri yang sudah diekstrasi. Nah, ekstraksi ini adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutannya. Cara ini lebih sederhana untuk dilakukan dengan proses hidraulik. Nah, pada proses mekanis ini, ada pun yang perlu dilakukan sebelum minyak dipisahkan agar menghasilkan kualitas minyak yang lebih bagus dan baik. Dan dari pembahasan dalam pembuatan minyak kemiri ini dimaksud untuk menentukan pemanasan yang terbaik dan bagus pada daging kemiri pada saat pemanasan. Untuk mengopulasikan atau penggumpalan protein pada biji kemiri, maka para peneliti ini mengharapkan agar rate-nya lebih besar. Mengapa? Untuk menurunkan kadar airnya agar dapat mengurangi adanya hidrolisis atau kerusakan pada minyak kemiri, yang ketika pemanasan dilakukan dapat memberikan pemanasan yang lebih konstan dan merata pada proses permukaan. Sementara itu, pada penjemuran daging belum bisa atau belum mampu menghasilkan treatment yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Keunggulan ini adalah hasil yang lebih baik dibanding dengan penguraiannya. Nah, pada pemurnian minyak kemiri dilakukan adalah kondisi optimum, yang pada pembuatan minyak kemiri itu adalah pemanasan daging kemiri dengan oven dengan lamanya 1,5 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kondisi ini digunakan untuk proses pemurniannya dengan menggunakan bentonit dan arang aktif dengan persentase 2,3% dan 4%. Pada penelitian kadar air diperoleh bervariasi. Nah, dan pada pemberi bentonit dan arang aktif ini, pada proses pemurnian minyak kemiri ini akan memiliki reaksi yang berbeda dan kadar air pun cenderung menurun. Sedangkan bentonit cenderung meningkatkan dan bertambahnya konsentrasi pada bentonit.
Dan kesimpulan dari materi ini adalah pada pembuatan minyak kemiri memiliki kondisi yang terbaik. Dan pada kondisi yang terbaik adalah dengan cara pemanasan daging kemiri dengan menggunakan oven selama 1,5 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dengan pemakaian arang aktif sebesar 2% untuk berat jenis, tetapi arang aktif belum mampu menghasilkan kualitas minyak yang diharapkan oleh peneliti. Tapi pada pemberian arang aktif yang mampu memperbaiki sifat pada minyak. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari materi yang saya buat. Dari materi yang saya jelaskan ini, bila ada kekurangan, ada salah pembacaan, tolong dimaafkan. Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.